5 kios dan 10 los di Pasar Pasar Pamecutan di Jalan Gunung Batur dan Pasar ludes terbakar. Kobaran api cukup besar di salah satu kios yang terletak di bagian depan pasar. Pemilik kios panik saat mengetahui kios mereka telah hangus dilahap api. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api agar tidak meluas. Jadi full kios, 5 kios yang berapa? 5 kios nih. Kalau beli sendiri? Saya 3 kios. 3 kios belinya nih. Perkiraan berapa kerugiannya, Bu? Banyak, minyaknya full. Sampai Full minyak. minyak semua ya. Kalau dugaannya dari mana BAP-nya? Belum tahu sih. Belum tahu ya. Berarti taunya setelah ditelepon bahwa Tahunya sudah habis, Bu. Tidak ada korban karena aktivitas pasar sudah tutup pada saat insiden terjadi. Belum diketahui dengan pasti penyebab kebakaran tersebut dan masih dalam penyelidikan petugas Polsek Denpasar Barat. Dari Denpasar, Bali, Idira Ari, A-News melaporkan. Kebakaran ini terjadi di toko grosir aneka makanan dan minuman kemasan milik Syaifullah usia 52 tahun di Desa Bandung di Jombang, Jawa Timur. Api berkobar hebat membakar habis barang dagangan yang ada di dalam toko. Kebakaran ini diduga karena ulah oknum orang tidak dikenal. Aksinya terekam kamera pengawas seorang pria membawa bom molotov yang telah dinyalakan terlebih dahulu lalu dilemparkan ke dalam toko. Seketika api berkobar merata ke seluruh ruangan toko. Setelah api padam, tim Inafis dari Polres Jombang langsung datang ke lokasi. Tim kepolisian Polsek Diwek langsung olah tempat kejadian perkara guna mencari barang bukti yang bisa dijadikan petunjuk untuk membongkar kasus kebakaran ini. Di antaranya rekaman kamera pengawas milik toko. Informasi dari masyarakat bahwa tokonya kebakar dan kalau pemilik sih sebenarnya mengikhlaskan kejadian ini karena musibah, tapi kami selaku Kepolisian Republik Indonesia tetap akan melidik kegiatan kebakaran ini. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Libur panjang, ribuan kendaraan memadati kawasan Puncak Bogor dan Kota Bandung, Jawa Barat. Terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu, Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kecewa dituntut 18 tahun penjara dan bayar uang pengganti 5,6 triliun rupiah. Negosiasi dengan Iran buntu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump temui Presiden Cina Xi Jinping. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Reza Siregar kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari tawuran remaja di Palmerah, Jakarta Barat, saling serang memakai senjata tajam hingga membuat warga resah. Para pelaku janjian tawuran di media sosial. Suasana Jalan Kemagisan Ilir 2, Kelurahan Kemagisan, Palmerah, Jakarta Barat mendadak mencekam. 2 kelompok pemuda mengendarai sepeda motor terlibat aksi tawuran dengan membawa senjata tajam jenis celurit berukuran besar. Warga dibuat resah lantaran para pelaku memenuhi jalan lingkungan tempat tinggal warga dan saling menyerang satu sama lain. Tidak diketahui penyebab tawuran ini, namun menurut warga tawuran bukan kali pertama terjadi di lingkungan mereka. Diduga para pelaku tawuran terlebih dahulu membuat janji melalui media sosial untuk melakukan tawuran. Kayaknya itu kelompok dari gabungan anak-anak Saili sama Muala itu. Dia sering kali janjian ya. Tahu dah sebabnya kenapa dia tawuran itu di wilayah saya itu. warga sini itu kan? Iya, ada sebagian warga saya dan sebagian juga ada warga luar.
Meski tidak ada korban luka dan jiwa dalam kejadian ini, namun warga yang resah dan khawatir berharap polisi dapat menindak tegas para pelaku tawuran agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Miftahul Gandhi, iNews melaporkan. Di tengah mahalnya harga sembako, ratusan warga saling dorong berebut telur dan minyak goreng gratis di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Warga yang didominasi emak-emak menerobos antrean karena takut tidak kebagian. Ini adik saya. Tak sabar mengantre bantuan sembako gratis di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Ratusan warga terlibat saling dorong. Sejumlah warga yang didominasi emak-emak nekat menerobos antrian karena takut kehabisan jatah. Kalau ngantri gua nggak kasih nih. Pihak panitia sempat kewalahan mengatur warga. Meski bantuan hanya berupa 1 kg telur dan 1 liter minyak goreng, namun warga tetap antusias mengingat tingginya harga bahan pangan saat ini. Alhamdulillah, semoga sukses, lancar. Kenaikan harga ini menurut Ibu gimana? Olah, kita berasa inginnya diturunin harga. Kalau beras nggak dapat ya? Enggak. Ibu dari sini. Ini dapat telur sama ini. Alhamdulillah. Warga berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga bahan pangan demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Libur panjang, ribuan kendaraan memadati kawasan wisata Puncak Bogor pagi tadi. Polisi menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah. Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, jalur kawasan Puncak Bogor mulai diserbu wisatawan. Antrean kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak mulai terlihat di persimpangan Gadok. Petugas akan mulai menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah pagi ini dan berlaku secara situasional hingga libur panjang berakhir. Sementara itu kepadatan kendaraan juga terjadi di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Kendaraan didominasi mobil pribadi dari arah Jabodetabek dan bus wisata. Selain itu, banyaknya truk yang melaju lambat juga ikut menambah antrean kendaraan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Wildan Hidayat di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Wildan. Bagaimana kondisi terkini lalu lintas di sana? Dapat langsung ya, selamat siang Reja dan teman-teman yang dapatkan, terutama produsen yang spekulasi. Arus lalu lintas. Minyak goreng dulu dikit. Wildan. Siang, Wildan. Apakah Anda dapat mendengar saya? Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Reja dan juga pemirsa, saat ini dapat kami sampaikan arus lalu lintas di Simpang Gadok terjadi kepadatan yang cukup panjang, mulai dari exit tol Ciawi hingga menuju arah Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti terlihat di belakang saya, antrian panjang kendaraan mulai dari exit tol Ciawi diberlakukan satu arah dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak. Hal ini disebabkan oleh adanya bertepatan dengan libur panjang kenaikan Isa Al-Masih yang juga bertepatan dengan libur panjang akhir pekan yang terjadi besok Jumat, Sabtu, Minggu. Dan saat ini ribuan kendaraan sudah memadati kawasan wisata Puncak mengingat bertepatan dengan libur panjang ini. Demikian Reja. Baik, Wildan, apakah Anda dapat memperlihatkan suasana terkini di sana saat ini? Ya, seperti terlihat bahwa saat ini masih terjadi antrian panjang kendaraan ya dari arah Jakarta menuju ke Simpang Gadok dan menuju ke arah atas
ke puncak. Di sini dapat kami sampaikan bahwa kendaraan yang didominasi oleh plat nomor Jakarta atau plat nomor luar daerah Bogor antri sejak hari Kamis pagi tadi dan diberlakukan satu arah dari arah Jakarta menuju puncak, Reza. Baik, Wildan, kira-kira sampai kapan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan? Ya, rekayasa lalu lintas ini diberlakukan mulai hari ini, hari Kamis, dan hingga berlangsungnya hari libur pada hari Minggu besok. Dan rekayasa lalu lintas ini diberlakukan secara situasional, Reza, berdasarkan kepadatan yang terjadi di kawasan Simpang Gadog ini, Reza. Baik, Wildan, bagaimana cuaca di sana saat ini dan apakah ada jalur alternatif yang dapat dilewati oleh para pengendara? Ya, baik Reza dan juga pemirsa, dapat saya sampaikan bahwa bagi mereka yang ingin menuju ke kawasan wisata puncak untuk memilih jalur alternatif, diantaranya bisa melalui Puncak 2 yaitu lewat tol exit tol Cibubur dan juga ke wilayah Sukabumi. Dan saat ini cuaca di Simpang Gadog terjadi terik panas. Untuk itu tetap berhati-hati dan selalu waspada kepada kendaraan agar selalu kondisi dalam baik. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Wildan Hidayat melaporkan langsung dari Simpang Gadog, Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, selain Puncak Bogor, Bandung juga masih menjadi tempat favorit bagi warga Jabodetabek menghabiskan libur panjang. Pada pagi ini, lebih dari 8.000 kendaraan memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Antrean ribuan kendaraan terjadi sejak pintu keluar gerbang tol menuju kawasan Jalan Arteri Kota Bandung. Selain itu, kawasan Jalan Junjunan juga sudah dipadati kendaraan yang sebagian besar berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Hingga pagi ini, sebanyak 8.200 kendaraan masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Kepadatan kendaraan diperkirakan terus terjadi hingga malam nanti. Peningkatan volume kendaraan juga terjadi di jalur menuju kawasan wisata Lembang. Antrean kendaraan terjadi di Jalan Setiabudi yang didominasi kendaraan wisatawan dari luar kota yang hendak berlibur. Untuk mengantisipasi kemacetan, petugas akan memberlakukan rekayasa satu arah secara situasional. 45.000 tiket kereta jarak jauh di Daop 2 Bandung ludes terjual pada momen libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak KAI menambah 2 perjalanan. Di libur panjang kenaikan Yesus Kristus, PT KAI Daop 2 Bandung menyediakan 85.000 tiket perjalanan jarak jauh. Hingga Rabu kemarin, sebanyak 45.000 tiket sudah dipesan oleh calon penumpang. Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya menjadi tujuan favorit warga untuk berlibur. Selama periode libur panjang ini, Daop 2 Bandung akan mengoperasikan 26 perjalanan kereta reguler. Hingga saat ini tercatat sudah 45.000 lebih tiket yang dimiliki oleh calon pengguna jasa pada masa libur panjang kali ini, atau lebih kurang 53% dari ketersediaan tempat duduk yang ada. Semarang, Surabaya, Solo, Jogja menjadi daerah-daerah pilihan favorit pengguna jasa kereta api pada masa libur panjang kali ini. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Daop 2 Bandung juga menambah 2 perjalanan kereta yakni Bandung-Solo Balapan. Diperkirakan kepadatan penumpang akan terjadi hingga minggu mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati penumpang di hari pertama momen libur panjang. Kebanyakan penumpang melakukan perjalanan domestik ke sejumlah kota untuk mengisi waktu berlibur.
Sejak Kamis pagi, penumpang pesawat terus memadati area counter check-in Terminal 1C, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penumpang didominasi keluarga dengan tujuan ke sejumlah kota besar di Indonesia untuk menikmati momen libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Sejumlah rute favorit didominasi tujuan Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya hingga Balikpapan. Ya, saya jarang-jarang ke bandara, jadi ini kelihatannya ya agak padat sih. Iya. Nah, oke. Saya rasa ada kenaikan sedikit lah. Iya. Sekitar 2 jutaan kalau nggak salah. Tren peningkatan jumlah penumpang pada libur panjang kali ini diperkirakan meningkat 7% dibandingkan hari biasa. Peningkatan jumlah penumpang diprediksi akan terus terjadi mendekati akhir pekan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Polisi membongkar sindikat pencurian tas impor di area kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku beraksi sejak 2 tahun lalu hingga menyebabkan kerugian 1 miliar rupiah. CCTV merekam aksi pencurian barang impor di area kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku diduga mencuri 2 tas dari setiap kardus yang awalnya berisi 10 tas. Akibatnya, importir mengalami kerugian besar. Kasus ini terungkap setelah importir mendapat keluhan dari pembeli di Shanghai, Cina, karena jumlah tas yang diterima tidak sesuai pengiriman. Dalam 3 kali pengiriman, 80 tas hilang dicuri. Hasil penyelidikan mengarah pada 3 orang yang beraktivitas di area kargo bandara. Namun sebagian tas curian sudah laku dijual. Perusahaan ekspor ini akan mengirim ekspor sebuah produk tas ke negara Cina, dan di sana perusahaan tersebut merasa atau mengalami kehilangan atau kurang barang daripada yang dilaporkan pada saat ekspor di sini. Ya, baik. Untuk yang kami amankan sampai... Para pelaku ternyata telah beraksi sejak 2 tahun lalu dan ada 3 laporan polisi terkait kasus pencurian ini. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Aksi kabur-kaburan hingga meronta mewarnai razia Satpol PP di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul baraknya ODGJ, gelandangan hingga pengamen berkostum badut yang berkeliaran di ibu kota. Jangan lari, jangan lari. Diam. Jangan lari. Jangan apa-apa ya. Pria dengan gangguan kejiwaan ini kabur saat akan diamankan petugas Satpol PP di kawasan Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Petugas menyergap dari 2 arah agar bisa mengamankan pria tersebut. Sempat meronta dan menolak diamankan, ODGJ ini dievakuasi ke dalam mobil. Razia dilanjutkan ke kawasan Gunung Sahari. Di lokasi ini, 1 dari 3 pengamen badut mencoba kabur saat melihat kedatangan petugas. Petugas berhasil mengamankan pengamen badut tersebut. Razia digelar menyusul kembali maraknya ODGJ, gelandangan, pemulung, hingga pengamen berkostum badut di jantung ibu kota yang meresahkan warga. Yang kita sasar adalah pertama ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan, terus cosplay, badut-badutan, sama orang-orang terlantar. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan juga mereka tuh harus dipelihara dan dibina oleh negara. Petugas mengamankan 19 PPKS, 5 diantaranya anak-anak yang disuruh bekerja oleh orang dewasa sebagai pengemis. Mereka dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk dilakukan pembinaan serta diberikan pendidikan bagi anak-anak. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas kembali menggelar operasi perburuan ikan sapu-sapu di aliran anak kali Ciliwung, Jalan Tongkol, Jakarta Utara. Aksi digelar karena mengurangi populasi ikan sapu-sapu yang semakin banyak dan tidak terkendali. Dengan menggunakan perahu karet dan jaring, sejumlah petugas gabungan menyisir aliran anak kali Ciliwung di kawasan Jalan Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara. Tak hanya dari atas perahu, sejumlah petugas juga terjun langsung ke air untuk memasang jaring dan berburu ikan sapu-sapu. Upaya ini dilakukan karena keberadaan ikan sapu-sapu dianggap sebagai hama.
Selain sifatnya yang invasif dan memaksa ikan lokal lainnya tersingkir, kebiasaan ikan ini membuat lubang di dinding kali, dikhawatirkan bisa menampukkan struktur sedimen tanah dan memicu longsor di sepanjang bantaran kali. Arahan Bapak Gubernur waktu yang lalu, kegiatan Adi Kelapa Gading dalam rangka penangkapan ikan sapu-sapu, karena ikan sapu-sapu memang merusak ekosistem di perairan. Jadi memang harus dimusnahkan. Rencananya operasi serupa akan dilakukan secara berkala guna menjaga keseimbangan ekosistem air di wilayah Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa. Kelompok perlawanan Hizbullah melancarkan serangan drone yang menargetkan pasukan militer Israel di beberapa titik strategis di Lebanon Selatan. Gelombang serangan balasan Hizbullah menargetkan pasukan Zionis Israel yang terus menjajah wilayah Lebanon Selatan di dalam sebuah rumah. Serangan ini dilakukan dengan menggunakan drone anti-radar dan berhasil mengenai sasaran langsung. Hizbullah menginginkan Israel keluar dari wilayah teritorial Lebanon Selatan. Dalam serangan lainnya, drone Hizbullah targetkan iring-iringan kendaraan militer Israel. Drone kemudian menghantam sebuah bulldozer yang sedang diangkut dengan truk. Penggunaan drone kini menjadi andalan Hizbullah untuk menghabisi tentara Israel. Israel sendiri mengaku kewalahan menghadapi drone milik Hizbullah yang memiliki daya ledak tinggi. Hizbullah mengklaim telah menyerang tenda militer Israel di Lebanon Selatan. Serangan menyasar tenda pasukan menggunakan alat pembakar. Rekaman drone Hizbullah menunjukkan serangan terhadap tenda militer Israel. Serangan dilancarkan di dekat persimpangan Raj di wilayah Dir Sarian. Perangkat pembakar diarahkan Hizbullah ke posisi pasukan Israel. Hizbullah menyebut target merupakan titik penempatan tentara Israel di kawasan tersebut. Hizbullah juga merilis video saat menargetkan seorang tentara Israel dengan drone di sekitar lokasi Khirbet al-Manara di perbatasan selatan Lebanon. Israel kembali melakukan serangan ke Lebanon Selatan. Akibat serangan tersebut, 8 orang dilaporkan tewas. Ledakan besar akibat serangan Israel terjadi di perbukitan di kawasan Lebanon Selatan. Israel diduga menargetkan markas pejuang Hizbullah. Akibat serangan ini, 8 orang dilaporkan tewas. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 8 tewas setelah Israel menggempur sejumlah lokasi di Barja, Jieh, dan Saadiyat. Rekaman video menunjukkan serangan Israel menghancurkan bangunan yang dituding berkaitan dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Belum ada laporan korban akibat peristiwa ini. Zionis Israel juga merilis video penyerangan terhadap sejumlah infrastruktur yang dituding terafiliasi dengan Hizbullah. Serangan dilakukan pasukan tank Israel dari divisi ke-401. Serangan dilakukan saat memburu para pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel menyerang sejumlah kendaraan sipil di Lebanon. Serangan mengakibatkan pengemudi mengalami cedera. Media setempat melaporkan sejak Rabu pagi terjadi 3 serangan yang menargetkan kendaraan sipil. Serangan terjadi di distrik Kuf, 2 di antaranya di Jalan Raya Pesisir di Jieh.
Sementara serangan ketiga menargetkan kendaraan di kota Saadiyat yang mengakibatkan pengemudi mengalami cedera. Serangan keji pasukan Israel di Lebanon Selatan terjadi di sebuah rumah dekat pusat medis. Belum diketahui adanya korban jiwa maupun luka akibat serangan. Situasi di Lebanon Selatan kian mencekam bagi para pekerja medis. Pesawat tempur Zionis Israel membombardir sebuah bangunan tempat tinggal di dekat Asosiasi Ambulans Kesehatan Al-Risalah di kota Arzon, Lebanon Selatan. Dalam rekaman video menunjukkan bangunan dan ambulans rusak parah akibat serangan. Alhamdulillah. Selain itu, serangan udara tentara Israel menewaskan 2 anggota medis dari Lebanese Civil Defense bernama Hussein dan Ahmad. Kerabat kedua korban pun turut berduka harus kehilangan orang terdekat mereka. Hussein dan Ahmad termasuk dari 14 orang yang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sebuah rumah warga di Nabatiyeh. Setiap harinya, petugas medis di Lebanon harus bertaruh nyawa untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Kepergian 2 pekerja medis yang tewas akibat serangan Israel diwarnai isak tangis kerabat. Selain pekerja medis, serangan udara kedua kota di Lebanon juga menewaskan 12 warga lainnya. Kepergian 2 pekerja medis yang tewas akibat serangan Israel diwarnai isak tangis kerabat. Mereka tak kuasa menahan tangis saat jenazah rekannya dievakuasi ke rumah sakit. Serangan udara tentara Israel menewaskan 2 anggota medis dari Lebanese Civil Defense bernama Hussein dan Ahmad. Hussein dan Ahmad adalah 2 dari 14 orang yang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam kota Tire dan Nabatiyeh pada hari Selasa. أغلب الشباب لا يسعفوا كنا عم ندور قضية تانية لنجيبه الحمد لله الجريح ونوصله على المستشفى ما التقينا إلا صاروخ صابون للشباب. Direktorat Jenderal Pertahanan Sipil Lebanon mengatakan 2 anggotanya tewas saat menjalankan tugas kemanusiaan untuk menyelamatkan korban serangan udara musuh di Nabatiyeh. Sementara militer Israel terus memaksa penduduk di Lebanon untuk segera mengosongkan rumah mereka dan pindah setidaknya 1.000 meter dari desa dan kota ke tempat terbuka. Pemirsa, serangan Israel juga targetkan kendaraan yang melintas di Lebanon. Belum diketahui apakah ada korban dari serangan tersebut. Dalam rekaman video amatir warga, sejumlah mobil terbakar dan menjadi perhatian warga yang melintas. Media setempat melaporkan sejak Rabu pagi terjadi 3 serangan yang menargetkan kendaraan sipil. Serangan terjadi di distrik Kuf, 2 diantaranya di Jalan Raya Pesisir di Jie. Sementara serangan lainnya menargetkan kendaraan di kota Saadiyat. Belum diketahui apakah ada korban dari serangan tersebut. Setelah kesepakatan damai berakhir buntu, Garda Revolusi Iran menggelar latihan skala besar. Sementara Amerika Serikat menggencarkan patroli di Timur Tengah dengan Bandara Ben Gurion Israel dialihkan menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang skala besar. Latihan digelar non-stop 5 hari 5 malam. Garda Revolusi Iran menyebut latihan perang untuk menghormati gugurnya pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Khamenei dan kesiapan menghadapi agresi Amerika Serikat Israel. Latihan digelar di lokasi operasional di sekitar Teheran.
Sementara itu, Bandara Sipil Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Puluhan pesawat militer memenuhi Bandara Ben Gurion. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengunggah rekaman jet tempur mereka tengah mengisi bahan bakar di udara saat patroli di Timur Tengah. Prajurit Amerika Serikat di perairan Arab juga menggelar latihan di atas kapal Tripoli dan Abraham Lincoln. Kapal-kapal Amerika terus melanjutkan operasi di Laut Arab termasuk penegakan blokade Amerika terhadap Iran. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM juga mengumumkan telah menjadwalkan latihan perang gabungan dengan belasan negara Asia di Amerika Serikat. Sementara Angkatan Laut Inggris dan Korea Selatan dikabarkan bergabung dengan Amerika Serikat untuk operasi pengamanan gabungan di Selat Hormuz. Jika negara-negara aliansi Amerika Serikat bergabung di perairan Arab, akankah mereka akan ikut mengepung untuk menggempur Iran bersama Amerika dan Israel? Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC membongkar 5 jaringan penyelundupan senjata. IRGC meyakini jika jaringan ini memiliki keterkaitan dengan Israel. Sebanyak 20 orang yang berafiliasi dengan kelompok teroris dan jaringan penyelundupan senjata internasional berhasil diringkus oleh Korps Garda Revolusi Iran. Saat penggerebekan ditemukan lebih dari 50 pucuk senjata api berbagai jenis, sekitar 70 kg bahan peledak, serta hampir 2.000 butir amunisi dan perlengkapan militer lainnya. Intelijen IRGC Provinsi Teheran meyakini kelompok-kelompok ini bertugas menciptakan ketidakstabilan serta gangguan keamanan di wilayah Iran atas arahan pihak asing, yakni Israel. Warga Iran berunjuk rasa selama 70 hari berturut-turut untuk mendukung pemerintah. Sebagian warga bahkan membuat replika rudal sambil konvoi keliling kota sebagai bentuk dukungan patriotisme. Warga Iran terus melakukan unjuk rasa untuk menyuarakan dukungan kepada pemerintah Iran. Selama 70 hari berturut-turut, rakyat Iran tak kenal lelah untuk turun ke jalan-jalan mendukung pemerintah. Dalam aksi tersebut, mereka terlihat berkumpul sambil membawa bendera Iran dan meneriakkan slogan-slogan dukungan. Sementara dalam unjuk rasa lainnya, warga Iran membuat replika rudal di atas mobil sambil konvoi keliling kota. Replika tersebut dibuat menyerupai rudal balistik Iran sebagai bentuk dukungan patriotisme dan unjuk kekuatan militer Iran. Aktivis wanita melemparkan kecaman terhadap tokoh oposisi Iran, Muhammad Reza Pahlavi, karena mendukung perang Iran. Aktivis Iran Amerika Serikat tersebut menyampaikan protes langsung pada Politico Security Summit di Washington DC, Amerika Serikat. Tokoh oposisi Iran Muhammad Reza Pahlavi menghadapi kecaman dari seorang aktivis karena mendukung serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Aktivis Iran Amerika tersebut berteriak menyampaikan protes langsung di tengah berjalannya acara Politico Security Summit di Washington DC, Amerika Serikat. Ia menghina Pahlavi di depan publik dengan menyebut dirinya memalukan karena telah mendukung serangan terhadap rakyatnya sendiri. Namun Pahlavi tidak merespons sedikit pun terhadap kecaman tersebut. Aktivis wanita tersebut kemudian langsung diamankan keluar ruangan oleh para petugas keamanan. Menteri Perang Amerika Serikat meminta kenaikan anggaran perang hingga 1,5 triliun dolar. Tambahan anggaran itu diajukan dengan alasan Amerika Serikat memenangkan perang. Permintaan kenaikan anggaran ini pun memantik kecaman dari anggota Kongres. Perang melawan Iran menelan biaya besar bagi Amerika Serikat sejak konflik dimulai. Pentagon menyebut perang melawan Iran telah menelan biaya setidaknya 29 miliar dolar AS
atau sekitar 508 triliun rupiah dalam 74 hari sejak dimulai pada 28 Februari lalu. Biaya yang dihitung ini hanya mencakup amunisi dan peralatan, belum termasuk kerusakan pada pangkalan militer. Di tengah meningkatnya biaya perang ini, Menteri Perang AS Pete Hegseth mengusulkan tambahan anggaran perang untuk proposal tahun 2027. Tak tanggung-tanggung, rencana alokasi anggaran perang mencapai 1,5 triliun dolar untuk pertahanan. Hegseth mengklaim tambahan anggaran ini karena Amerika Serikat meraih kemenangan besar di medan perang. Namun hal ini mendapat banyak kecaman termasuk dari anggota Kongres. Bahkan Pete Hegseth emosi saat salah satu anggota Senat mencecarnya dengan pertanyaan soal anggaran perang. I just think it's so foolish. Here we are in a committee in the United States Senate, 74 days in, and you're talking about strategic loss. We have the ability to defeat a 47-year threat of a pursuit of a nuclear weapon. We have more leverage than we've ever had. We've had incredible battlefield successes, and you're talking about a strategic loss, cloaked in disingenuous questions. Mr. Secretary, this is how you undercut efforts that could otherwise and are otherwise being very effective. Hegseth menyebut tambahan dana ini dibutuhkan untuk mempertahankan posisi Amerika Serikat sebagai militer terkuat dan paling mumpuni di dunia. Pemerintah AS juga disebut sedang berupaya membangun kembali basis industri pertahanan agar kembali siap menghadapi perang besar. Demi memenangkan perang, Amerika Serikat tak peduli keuangan negara yang digelontorkan untuk operasi militer. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat hanya peduli menghancurkan program nuklir Iran. Di tengah konflik di Timur Tengah, Amerika Serikat kian menunjukkan ambisinya menghancurkan nuklir Iran tanpa peduli konsekuensi terhadap ekonomi negaranya. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump menanggapi pertanyaan terkait situasi keuangan negara memotivasi Amerika Serikat mengambil keputusan perang Iran. When you're negotiating with Iran, Mr. President, to what extent are Americans' financial situations motivating you to make a deal? Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. That's the only thing that motivates. Sebelumnya, Trump menegaskan Amerika Serikat akan memenangkan perang Iran dengan atau tanpa melalui jalur damai. Bahkan AS juga mempertimbangkan untuk meluncurkan operasi militer besar-besaran untuk melawan Iran yang akan menggelontorkan dana besar di tengah krisis energi global. Diketahui ketegangan di Timur Tengah terjadi sejak 28 Februari dan hingga kini Amerika Serikat dan Iran masih mengupayakan negosiasi untuk perdamaian. Bandara Internasional Israel Ben Gurion dilaporkan berubah menjadi pusat operasi militer Amerika Serikat. Aktivitas tersebut diprotes pejabat Israel karena mengganggu penerbangan sipil. Sejumlah pejabat Israel disebut kesal karena Bandara Ben Gurion yang selama ini dikenal sebagai pintu utama mobilitas global Israel berubah drastis menjadi pusat operasi militer Amerika Serikat. Terlihat sejumlah pesawat militer Amerika Serikat ditempatkan di bandara tersebut. Aktivitas militer di bandara mengganggu penerbangan sipil dan mengancam maskapai penerbangan. Perang Israel dan Amerika Serikat melawan Iran sejak Februari lalu mempengaruhi penerbangan sipil. Banyak maskapai penerbangan Israel merelokasi pesawat-pesawat mereka ke luar negeri, dan banyak di antaranya belum kembali. Presiden Amerika Serikat meledek Iran melalui unggahan di media sosial miliknya. 2 gambar diunggah dengan tambahan tulisan yang bernada ejekan. Sebuah gambar pesawat Amerika Serikat menembak 2 kapal cepat berbendera Iran dengan tambahan tulisan "Bye-bye fast boats" atau "Selamat tinggal kapal cepat". Trump juga mengunggah sebuah foto kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat
menembak sebuah drone dengan bendera Iran. Unggahan bertuliskan laser Bing Bing Gun yang artinya tembakan laser membuat drone lenyap. Melalui unggahan lainnya, Trump juga menyebut Iran hanya punya 159 kapal di Angkatan Laut. Seluruh kapal Iran sudah berada di dasar laut. Menurut Trump saat ini, Iran sudah tidak memiliki angkatan laut dan udara serta tidak punya pemimpin. Pemirsa, Presiden Donald Trump menggelar pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Pertemuan diperkirakan akan membahas hubungan dagang kedua negara dan juga konflik Amerika Serikat dengan Iran. Tiba di Great Hall of People, Beijing, Presiden Trump langsung disambut Presiden China Xi Jinping. Trump dan Xi Jinping lalu bersalaman sebelum kemudian Trump temui para pejabat Cina. Hal ini menjadi kunjungan pertama seorang Presiden Amerika Serikat ke Cina dalam 1 dekade. Dalam kunjungan ini, kedua negara akan fokus membahas hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi, dan diskusi strategis yang lebih luas antara Washington dan juga Beijing. Kunjungan diduga juga akan membahas mengenai perang Iran, isu senjata nuklir, hingga ketegangan di Taiwan. Kunjungan Trump ke Cina dilakukan saat meningkatnya konflik Amerika Serikat dengan Iran. Trump diperkirakan akan mendesak Cina untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Teheran, salah satunya terkait program nuklir. Dunia menanti hasil pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping. Menurut pakar politik Timur Tengah, pertemuan tersebut bisa menjadi jalan damai antara Iran dengan Amerika Serikat. Hasil pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping dinantikan dunia. Sebab pertemuan ini bisa menjadi jalan perdamaian bagi Amerika Serikat dan Iran. Menurut pakar politik Timur Tengah Nasir Tamara, Iran dan Amerika sama-sama inginkan keuntungan dari pertemuan Trump dengan Xi Jinping. Tetapi pasti Amerika Serikat ingin mengambil sebanyak-banyaknya hasil yang berupa kemenangan bagi mereka. Begitu juga Iran juga akan bertahan supaya mereka mendapat manfaat optimal dari perundingan ini. Perang Amerika Serikat dengan Iran pecah sejak 28 Februari 2026. Saat ini tengah melakukan gencatan senjata, namun belum ada kesepakatan damai. Sebelum Amerika Serikat, Iran lebih dulu melakukan kunjungan ke Cina untuk meminta dukungan. Iran juga melakukan safari diplomatik lainnya ke Rusia, Pakistan, dan juga Oman. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi lebih dulu berkunjung ke Cina. Pertemuan tersebut salah satunya membicarakan penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Selain ke Cina, menlu Iran juga bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan yang digelar 27 April lalu diklaim telah hasilkan gagasan yang baik bagi kedua negara. Araghchi juga lakukan safari politik ke Pakistan guna membahas upaya mediasi pertama dengan AS. Araghchi temui Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif serta sejumlah pejabat tinggi lain. Sementara dalam kunjungan ke Oman, Araghchi bertemu Sultan Oman Haitham bin Tariq di Istana Al-Barakat Muscat, membahas situasi yang berkembang dan upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang tengah berlangsung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya. Kali ini Araghchi berkunjung ke India. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di New Delhi pada Rabu kemarin, 13 Mei.
Arakchi akan berada di India hingga 15 Mei 2026. Selama kunjungannya ke India, Arakchi akan berpartisipasi dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri anggota BRICS. Acara ini akan dihadiri para Menteri Luar Negeri anggota BRICS, salah satunya Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono. Mereka akan memperkuat koordinasi politik dan ekonomi serta keamanan anggota negara. Terima kasih Anda masih di iNews yang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, momen haru terjadi saat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Merasa kecewa, tangis Nadiem pun pecah di pelukan sang istri. Atas nama terdakwa Nadiem Makarim memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara. Jadi kurang lebih 3 minggu ya, sampai. Franka Franklin Makarim, istri mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, menahan tangis begitu mendengar tuntutan jaksa 18 tahun penjara. Usai sidang, Franka yang setia mengikuti jalannya persidangan berusaha tegar menghampiri dan memeluk suaminya. Posisi depan aja Bang, jangan dorong-dorong di sini Bang. They have to do the same thing. Besarnya tuntutan jaksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook menuai kekecewaan keluarga Nadiem, termasuk orang tuanya. Momen haru juga terjadi saat Nadiem memeluk dan merangkul sejumlah pengemudi ojek online yang memberi dukungan kepadanya. Pintu. Semangat. Selalu ada rangkul terus. Apapun yang terjadi, Pak Nadiem pahlawan saya, pahlawan ekonomi saya. Tetap di hati. Nadiem pasti bebas. Pasti. Kami yakin, Amin. Pak. Amin. Sabar. Saya kecewa, keluarga saya sangat terpukul dengan saya nggak tahu cara mendeskripsikannya, saya nggak tahu nih perlakuan seperti apa ini seperti itu. Tapi saya harus menjalani operasi malam ini karena kalau tidak akan semakin parah dampaknya bagi saya. Saya hanya minta doa. Selain pidana penjara 18 tahun, jaksa juga menuntut Nadiem membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jaksa menuntut 18 tahun penjara hingga bayar uang pengganti 5,6 triliun rupiah lantaran Nadiem Makarim dinilai berbelit-belit saat sidang. Jaksa bahkan menyebut harta benda Nadiem bisa dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau diganti pidana kurungan 9 tahun penjara. Terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya benang merah investasi Google Asia Pasifik
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 190 hari dalam kasus pengadaan laptop Chromebook. Jaksa juga menuntut Nadiem untuk membayarkan uang pengganti dengan total hingga 5,6 triliun rupiah. Menurut jaksa, perbuatan Nadiem dinilai menghambat pemerataan pendidikan. Tuntutan ini juga dijatuhkan dengan alasan Nadiem dinilai mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang besar dan bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini disebut berdasarkan adanya peningkatan kekayaan yang dinilai tidak seimbang. Nadiem juga dinilai berbelit-belit dalam proses persidangan. Menanggapi tuntutan jaksa, pemirsa, selain kecewa, Nadiem Makarim juga merasa janggal. Ia menilai tuntutan jaksa terhadap dirinya lebih berat daripada pembunuh maupun teroris. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, dan ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar, jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO. Cuman sekejap itu. Itu artinya kekayaan yang tidak real. Jadi saya bingung. Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris? Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa Pemirsa, Kejaksaan Agung menyerahkan uang 10,2 triliun rupiah ke kas negara. Rp6.464. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan uang hasil rampasan perkara yang diusut Kejaksaan Agung. Total uang yang diserahkan pada tahap keempat ini yakni sebesar 10,27 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penyerahan uang tersebut dan menyebut rakyat Indonesia ingin melihat bukti dari kinerja pemerintah. 0,75 hektar dari Jaksa Agung. 10 triliun. Saya juga dapat bisikan bulan depan akan ada penyerahan 11 triliun katanya. Ya. Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Tumpukan uang 10 triliun rupiah yang akan diserahkan ke kas negara tersusun rapi di Gedung Kejagung. Dan pemirsa, berikut laporan rekan kami jurnalis iNews Ismalia dan juru kamera Yudi Permana. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang dari Jaksa Agung ke Menteri Keuangan senilai 10,27 triliun rupiah. Dan saya akan memperlihatkan bagaimana tumpukan uang ini tersusun rapi di panggung utama. Ini bisa dilihat tumpukan uang senilai 10,27 triliun rupiah tertumpuk rapi di panggung utama. Terlihat uang pecahan 100.000 itu disusun secara rapi di panggung utama, dan ini juga kalau bisa diukur ini tingginya mencapai sekitar 2 meter, dan diketahui total nilai uang yang diserahkan ini merupakan hasil denda administratif sebesar 3,423 triliun dan hasil Satgas PKH untuk pajak PBB dan non PBB senilai 6,846 triliun rupiah. Dan ini merupakan juga tadi disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin bahwa ini bukan hanya seremonial atau euforia belaka, namun ini juga merupakan kinerja hasil nyata dari Satuan Penertiban Kawasan Hutan. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Permana, iNews melaporkan.
Polda Metro Jaya bongkar penyelundupan 16 kg sabu asal dalam ban mobil pemirsa di Depok, Jawa Barat. Upaya penyelundupan ini digagalkan polisi, 2 pengedar berhasil ditangkap. Pengungkapan penyelundupan sabu modus ban mobil berawal dari penangkapan 2 pengedar di Jalan Cinangkaraya, Bojongsari, Depok. Polisi menyita 3 kg sabu. Petugas kembali menemukan barang bukti 13 kg sabu di rumah pelaku di Bojongsari yang tersimpan di dalam ban mobil. Sabu seberat 3 kg. Selanjutnya kami melakukan pengembangan dan kami mendapatkan barang bukti kembali di perumahan Kirana Gardenia, Bojongsari, Kota Depok. Dan di TKP kedua kami menemukan barang bukti seberat 13 kg. Jadi total keseluruhan barang bukti yang kami amankan seberat 16 kg sabu. Dan modus ini sangat menarik. Barang tersebut disimpan dalam ban mobil. Dari hasil pemeriksaan, narkotika ini berasal dari Cina dan masuk ke Indonesia melalui Sumatera Utara. Modusnya, para pelaku menggunakan ban mobil sebagai wadah. Kemudian mobil dinaikkan ke atas truk derek sebagai kamuflase dalam proses pengiriman. Kini kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews yang bersama saya Yanufus. Pemirsa, siswa-siswi SMA Negeri 1 Pontianak peserta cerdas cermat 4 pilar MPR bertemu Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di Istana Wakil Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Gibran memberikan motivasi kepada para siswa untuk terus belajar dan berprestasi. 10 peserta lomba cerdas cermat 4 pilar MPR dari SMA Negeri 1 Pontianak diundang ke Istana Wakil Presiden. Para siswa menyampaikan rasa terima kasih kepada Wakil Presiden atas kesempatan bertemu di Jakarta. Wakil Presiden Gibran memberikan motivasi untuk terus belajar dan berprestasi serta mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum. Boleh kesini kakak-kakak dikit, kita minta itunya. Oke ya, siang semuanya. Saya dan tim saya sangat senang karena diundang oleh Wakil Presiden Indonesia. Ya, ini menjadi suatu harapan dan semangat bagi kami untuk terus melangkah maju dan berkembang. Di dalam tadi bahas apa aja, Cak? Bisa ceritain nggak, Cak? Tadi di dalam kami diberi motivasi sama Pak Wapres untuk terus belajar dan berprestasi. Tadi kami diberi motivasi dan tips and trick juga bagaimana caranya nanti untuk berpublic speaking ataupun untuk berdebat di muka umum. Ya, sebelum bertemu Wapres Gibran, pemirsa, siswi SMA Negeri 1 Pontianak Josepa Alexandra dapat tawaran beasiswa ke Cina usai dinilai dapat perlakuan tidak adil saat lomba cerdas cermat. Memberikan beasiswa sekolah kuliah gratis di Cina. Dan nanti akan ada sosok Josepa Alexandra, siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Pontianak mendadak jadi perhatian publik karena mendapat perlakuan tidak adil saat lomba cerdas cermat. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karisayuda menyatakan bakal memberikan beasiswa beasiswa S1 ke Cina kepada Josepa. Selain beasiswa, alumni SMA 1 Pontianak ini juga menjanjikan Josepa bekerja di perusahaan multinasional usai menyelesaikan studi di Cina. Klarifikasi dan permohonan maaf. Yang kedua, karena Josepa sekarang kelas 11, Abang bangga dengan Josepa telah menjadi. Sementara itu, pemirsa, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi memadati seleksi beasiswa kuliah gratis di Tangerang, Banten. 650 kursi beasiswa diperebutkan para mahasiswa yang hadir. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi memadati area Gedung Serbaguna 3 Raksa, Tangerang, Banten. Mereka antre sejak pagi untuk mengejar seleksi terbuka beasiswa kuliah gratis yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Dari 1.700 pendaftar, tersisa 1.600 mahasiswa yang akan melaju pada tahap seleksi wawancara. Mereka akan memperebutkan 650 kursi beasiswa. Para peserta seleksi pun antusias lantaran mereka berkesempatan melanjutkan hingga menyelesaikan pendidikan mereka.
Alhamdulillah dengan adanya program ini saya antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan ini dan saya harap bisa keterima lah di program ini. Rencananya mau kuliah di mana? Saya di kuliah rencana di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang ada di Serang, Pak. Maisal Rashid, Bupati Tangerang menegaskan proses seleksi ini dilakukan secara terbuka, transparan, profesional, dan bebas dari praktek titipan. Masyarakat Kabupaten Tangerang ya yang lulus seleksi kriterianya apa saja? Kriterianya adalah masyarakat yang masuk kategori desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 ya. Jadi masyarakat yang orang tuanya keterbatasan ekonomi, orang tuanya berpenghasilan rendah mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan program beasiswa. Pada tahun 2026 ada 33 perguruan tinggi swasta dan negeri yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menyukseskan program beasiswa ini. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf membebas tugaskan 2 pejabatnya usai polemik pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat. Jadi nanti sama ada yang ini, yang 300 dapat. Ya, kedua pejabat tersebut adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku pejabat pembuat komitmen serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang milik negara. Tindakan ini untuk mempermudah proses evaluasi dan investigasi. Mensos juga menugaskan Inspektur Jenderal Kemensos untuk melanjutkan proses investigasi secara menyeluruh. Sekretaris Jenderal juga diminta melakukan rasionalisasi anggaran pengadaan tahun 2026 serta memperkuat tim pengadaan agar lebih transparan dan akuntabel. Membebas tugaskan 2 orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga kepala subbagian perlengkapan. Pemirsa, libur panjang ribuan kendaraan memadati kawasan wisata Puncak Bogor pagi tadi. Polisi menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah. Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, jalur kawasan Puncak Bogor mulai diserbu wisatawan. Antrian kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak mulai terlihat di persimpangan Gadok. Petugas akan mulai menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah pagi ini dan berlaku secara situasional hingga libur panjang berakhir. Libur panjang, pemirsa, penumpang kereta cepat Wush meningkat hingga Kamis pagi. Lebih dari 33.000 tiket Wush terjual. Keramaian penumpang kereta cepat Wush terus meningkat di momen libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Hingga Kamis pagi, lebih dari 33.000 tiket Wush terjual. PT KCIC memberikan pelayanan tambahan dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Pemirsa, Ancol masih menjadi primadona untuk berlibur saat libur panjang. Selain bermain air, pemirsa, menikmati angin sepoi-sepoi di pinggir pantai juga dilakukan masyarakat bersama keluarganya, sembari menikmati bekal yang dibawa. Long weekend ini dimanfaatkan oleh pengunjung untuk menikmati air laut yang tenang di Pantai Ancol. Di Laguna Ancol, pengunjung juga dapat menaiki perahu untuk menikmati indahnya Pantai Ancol. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana keseruan liburan di sejumlah lokasi, kita sudah terhubung dengan rekan Ismalia Medasyari di Pantai Ancol dan ada rekan Nata Arman di Taman Mini Indonesia Indah. Ya, kita akan ke rekan Ismalia terlebih dahulu. Isma, apakah pengunjung semakin ramai semakin siang?
Ya, selamat siang Ayah dan juga pemirsa. Kalau ditanya pengunjung semakin ramai atau tidak di Pantai Ancol, sedari pagi Ayah, di Pantai Ancol ini sudah ramai karena memang Pantai Ancol ini menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan libur panjangnya. Dan saya akan memperlihatkan kepada Ayah dan juga pemirsa bagaimana keseruan bermain di Pantai Ancol. Ini bisa dilihat Ayah di layar televisi Anda, banyak keluarga yang mengajak anak-anaknya, terutama anak kecil ini untuk bermain di Pantai Ancol karena Pantai Ancol ini merupakan pantai yang tenang. Ini menjadi salah satu pilihan bagi para orang tua karena ini aman untuk anak-anak karena memang ombaknya tenang namun tidak boleh melewati batas ya Ayah ya. Dan juga anak-anak juga bisa bermain pasir di bibir pantai karena bermain pasir ini juga bisa melatih kreativitas anak dan juga melatih sensor motorik anak. Ini juga cocok sekali atau bagus untuk edukasi anak-anak. Ini bisa dilihat bagaimana serunya mereka, bagaimana mereka menikmati meskipun pada siang ini sangat terik sekali, cukup terik di Pantai Ancol ini Ayah, namun tidak menyurutkan antusias masyarakat untuk menikmati bagaimana serunya bermain di Pantai Ancol. Dan ini Ayah bisa dilihat nih anak-anak membawa mainannya. Ini membawa mainan dari rumah sepertinya ya Ayah ya. Ini bisa melatih kreativitas, mereka bisa membentuk kepiting ataupun hewan-hewan yang mereka suka ataupun mungkin banyak figur-figur yang mereka sukai bisa dibentuk lewat pasir ini seperti itu Ayah. Dan juga bisa masih banyak lain selain bermain air dan juga bermain pasir di Pantai Ancol ini juga bisa menyewa sepeda listrik kalau misalnya masyarakat atau pengunjung yang mau jalan-jalan tapi tidak mau capek untuk berjalan kaki, ini bisa menyewa sepeda listrik. Dan juga selain di daratan, di laut juga bisa menikmati pemandangannya seperti itu karena di sini juga bisa menyewa kapal yang bisa menikmati bagaimana syahdunya di Pantai Ancol ini seperti itu Ayah. Ini bisa dilihat mereka sangat antusias sekali dan sangat senang sekali. Dan juga kenapa Pantai Ancol menjadi salah satu primadona atau pilihan masyarakat favoritnya, ini selain mereka bisa menikmati suasana pantai dari pagi hingga malam atau hingga petang, ini juga menjadi Pantai Ancol ini cukup ramah di kantong. Untuk masuk ke Pantai Ancol ini cukup ramah di kantong, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa masyarakat memilih Pantai Ancol untuk berlibur, menghabiskan waktu liburnya. Kembali ke Anda Ayah. Baik, Pantai Ancol ini tampaknya masih menjadi salah satu destinasi favorit. Saya mau tahu seperti apa situasi di Taman Mini. Ada Nata di sana. Nata, kalau di Ancol ini masyarakat antusias bermain air. Kalau di Taman Mini seperti apa? Apakah ada pertunjukan khusus dalam momen libur panjang kali ini? Ya, selamat siang Ayah dan juga pemirsa. Jika tadi di Ancol banyak masyarakat yang membawa anaknya untuk sekedar bermain air dan juga main pasir. Nah, berbeda di Taman Mini Indonesia Indah ini yang menjadi salah satu lokasi favorit dan juga menjadi tempat titik yang paling diminati oleh anak-anak, ya ini adalah taman burung yang ada di Taman Mini. Seperti bisa Anda saksikan juga pemirsa, jadi di sini ada seperti kandang burung yang besar seperti itu, dan di sini pun banyak sekali kayak burung-burung dilepas liarkan seperti itu dan bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada di sini. Nah, selain itu di luar dari kandang ini ada juga tempat bermain anak. Jadi ketika mereka sudah selesai untuk bermain, melihat-lihat ada satwa burung jenis apa saja yang ada di sini, terutama memperkenalkan kepada anak-anak, sebenarnya ada burung-burung yang memang ada yang sudah dilindungi, kemudian juga burung-burung yang mungkin sudah sangat sulit untuk ditemukan ketika di tempat yang biasa ataupun yang tidak boleh dipelihara oleh sembarang orang. Dan saya pun akan bercoba bertanya dengan salah satu orang tua anak yang ada di sini yang sedang menemani anaknya sedang bermain-main di sini. Halo, selamat siang Pak. Dengan siapa Pak? Ya, Mas. Dengan siapa Pak namanya Pak? Fajar. Oh, Mas Fajar. Oke, Pak Fajar. Ini kenapa memilih ke kawasan Taman Mini untuk berlibur bersama dengan keluarga? Karena mungkin hari libur kali ya. Oke. Jadi harus ya bawa anak-anak ke sini. Terus tadi ini kesini sama siapa aja Pak? Keluarga semua. Sama keluarga semuanya. Untuk harga tiket sendiri gimana Mas? Ya lumayan. Lumayan ya? Lumayan. Oke, siap, selamat kembali beraktivitas Mas. Ya, itulah pemirsa perbincangan saya dengan salah satu masyarakat ataupun orang tua yang membawa anaknya ke sini karena memang antusias sekali lantaran di sini selain bisa berwisata, berlibur bersama dengan keluarga, di sini juga sekaligus bisa mengedukasi terhadap anak-anaknya bahwa di Indonesia ini banyak sekali satwa-satwa yang bisa diperlihatkan dan diperkenalkan dan memang sudah jarang ditemukan di tempat-tempat biasa pada umumnya. Kemudian jika kita lihat juga di sini berbagai burung juga ada, mulai dari burung-burung seperti burung pelikan, burung-burung predator, burung kakatua yang memang dikategorikan sebagai burung-burung jenis appendix atau burung yang kategorinya dilindungi. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio Ayah.
Baik, ternyata di tahun ini juga tidak kalah seru. Terima kasih Nata, dan sebelumnya ada Ismalia. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pemirsa, kendala aplikasi nusuk yang dialami jemaah haji Indonesia untuk masuk ke Raudhah menjadi tantangan tersendiri. Petugas memberi solusi untuk sedekah barcode agar seluruh jemaah dapat mengunjungi makam Nabi. Jutaan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad. Untuk masuk ke dalam Raudhah, jemaah biasanya mengupayakan melalui aplikasi nusuk di ponsel masing-masing. Namun jemaah kerap terkendala pada aplikasi, terutama bagi jemaah lansia yang tidak terbiasa menggunakan gawai. Solusi dari pembimbing ibadah haji salah satunya mengajak jemaah untuk sedekah barcode. Jadi bagi mereka yang sudah melakukan pendaftaran dan masuk ke Raudhah, meminjamkan dan mendaftarkan ulang aplikasi nusuk untuk mendapatkan tasrih baru. Dan tasrih baru itu diserahkan kepada jemaah yang Tim Media Center Haji mengunjungi salah satu dapur penyedia catering di Kota Mekah. Selain melihat langsung penyedia menu makanan bercita rasa Nusantara, pemirsa, tim juga menjawab rumor yang ramai diperbincangkan terkait olahan telur dadar tebal yang diduga menggunakan tepung. Tim Media Center Haji mendapat kesempatan melihat langsung area produksi salah satu dari 51 dapur catering jemaah haji di Mekah. Di dapur ini diperlihatkan proses produksi makanan yang disantap jemaah disajikan dengan higienis dan memiliki cita rasa Nusantara yang sesuai dengan lidah jemaah haji Indonesia. Mulai dari standar pencucian sayuran, pengirisan daging, hingga pemilihan bumbu cita rasa Nusantara dilakukan dengan sangat ketat. Demi memastikan lidah jemaah tetap terakomodasi, pihak penyedia catering secara khusus mengimpor bahan baku bumbu langsung dari tanah air yang diracik oleh orang Indonesia. Yeah, because we have now the companies from the Indonesia, they are supplying us the bumbu there here, and they import and we purchase from them. Their suppliers are Indonesian people, and they're making the very real taste of the bumbu from Indonesia. Tidak hanya menjamin otentisitas rasa, terungkap fakta di balik sajian telur dadar tebal bercita rasa tinggi yang kerap diduga menggunakan tepung. Telur yang disiapkan dalam jumlah yang banyak dipecahkan menggunakan mesin. Selain proses yang cepat, higienis tetap terjaga. Pecahan cangkang telur secara otomatis terpisah di dalam sebuah kantong plastik. Lalu telur yang ditampung dalam sebuah panci hanya diberikan bumbu seperti garam dan bubuk cabai kering sebelum ditambahkan daging cincang yang telah dimasak. Adonan kemudian dipanggang di dalam oven besar selama 25 menit dengan api kecil sehingga menghasilkan tekstur tebal yang sempurna tanpa tepung. Setelah kita lihat prosesnya pemasakannya tadi, tidak ada menggunakan tepung. Hanya telur saja yang dipecah, kemudian dikasih bumbu, dan langsung dipanggang, seperti yang kita lihat tadi. Nah, kalau ketebalannya, pemirsa bisa lihat, sangat tebal sekali. Karena prosesnya bukan digoreng, seperti yang kita biasa di Indonesia. Sekarang kita coba ya, seperti apa rasanya. Ini jemaahnya banyak. Ya. Enak sekali, rasa gurihnya pas, pedasnya juga pas, dan ini adalah telur dadar yang menggunakan daging cincang. Baik, sampai jumpa. Pemirsa, seekor sapi jumbo jenis Brangus berbobot fantastis mencapai 1 ton lebih terpilih jadi hewan kurban Presiden Prabowo. Sapi bernama Sambo ini dibeli dari peternakan di Tangerang, Banten. Ini dia Sambo, seekor sapi jumbo jenis Brangus yang terpilih sebagai hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi ini dibeli dari seorang peternak bernama Roji di Kampung Gunung, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Tidak tanggung-tanggung, harga sapi dengan bobot 1 ton 1 kg ini dibanderol dengan harga 122 juta rupiah. Pengelola peternakan menyatakan, sapi tersebut mendapatkan pakan serta perawatan khusus untuk menjaga kesehatan dan memastikan kualitas dagingnya padat serta bergizi.
Selain nutrisi yang terjaga, kondisi kesehatan sapi juga rutin diperiksa oleh dokter hewan guna memastikan bebas dari penyakit. Pemberian nama Sambo kepada sapi jumbo ini telah dilakukan sejak sapi masih anakan. Namanya sapi Sambo saya namain. Sebab sapinya hitam serem, jadi kelihatannya saya namain Sambo. Dari awal juga saya namain Sambo dari kecil. Untuk harganya alhamdulillah mencapai 122 juta. Rencananya sapi Sambo akan ditujukan kepada masyarakat Kota Tangerang pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mendatang. Namun untuk lokasi pemotongan belum ditentukan pemerintah Kota Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha, pemirsa, ratusan ekor sapi Madura dipaksa berenang saat akan dikirim ke Kalimantan. Meski penuh resiko karena faktor cuaca, pengiriman lewat laut jadi pilihan utama. Satu persatu mobil pickup ini datang membawa ternak sapi ke pinggir pantai di pelabuhan tradisional Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Ratusan sapi untuk kebutuhan hewan kurban ini akan dikirim ke berbagai pelabuhan di Kalimantan setelah sempat menjalani masa karantina dan pemeriksaan. Sapi-sapi ini pun harus berenang terlebih dahulu di pinggiran pantai dan dinaikkan ke atas perahu nelayan sebelum kemudian dimasukkan ke kapal-kapal besar di tengah yang akan mengantarkan mereka ke berbagai pelabuhan tujuan. Permintaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha memang cukup tinggi dari luar Madura. Hal ini menjadi peluang bagi para peternak karena selain sapi, hewan kurban lain berupa kambing juga dikirimkan melalui pelabuhan ini. Permintaan hewan kurban biasanya sudah ada sejak sebulan menjelang Hari Raya Idul Adha. Udah 11 tahun, Pak. Keuntungan kisaran berapa untuk HP ini dari sini ke Kalimantan setiap? Tergantung dari rezeki, Pak. Kadang-kadang 1 juta, kadang-kadang 1,5 juta gitu. Untuk perjalanan, Pak, berapa lama dari sini ke Kalimantan yang dituju? 3 hari 3 malam. Meski pengiriman sapi ini memiliki resiko besar dan harus mengeluarkan biaya ekstra, namun para pemilik sapi cukup optimis karena permintaan pasar dan harga jual sapi di Kalimantan cukup tinggi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. 6 tahun ditahan militer Israel, seorang warga Palestina dibebaskan dan disambut tangis sang ibu. Informasi mancanegara kami hadirkan usai jeda. Saat batuk menyerang, andalanku OBH Kombi Batuk. Pemirsa, serangan Israel juga targetkan kendaraan yang melintas di Lebanon. Belum diketahui apakah ada korban dari serangan tersebut. Dalam rekaman video amatir warga, sejumlah mobil terbakar dan jadi perhatian warga yang melintas. Media setempat melaporkan sejak Rabu pagi terjadi 3 serangan yang menargetkan kendaraan sipil. Serangan terjadi di distrik Shouf, 2 diantaranya di Jalan Raya Pesisir di Jieh. Sementara serangan lainnya menargetkan kendaraan di kota Saadiyat. Belum diketahui apakah ada korban dari serangan tersebut. Setelah kesepakatan damai berakhir buntu, pemirsa, Garda Revolusi Iran menggelar latihan skala besar. Sementara Amerika menggencarkan patroli di Timur Tengah dengan bandara Ben Gurion Israel dialihkan menjadi pangkalan militer Amerika. Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang skala besar. Latihan digelar non-stop 5 hari 5 malam. Garda Revolusi Iran menyebut latihan perang untuk menghormati gugurnya pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Khamenei dan kesiapan menghadapi agresi Amerika Serikat Israel. Latihan digelar di lokasi operasional di sekitar Teheran.
Sementara itu, Bandara Sipil Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Puluhan pesawat militer memenuhi Bandara Ben Gurion. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengunggah rekaman jet tempur mereka tengah mengisi bahan bakar di udara saat patroli di Timur Tengah. Prajurit Amerika Serikat di perairan Arab juga menggelar latihan di atas kapal Tripoli dan Abraham Lincoln. Kapal-kapal Amerika terus melanjutkan operasi di Laut Arab termasuk penegakan blokade Amerika terhadap Iran. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM juga mengumumkan telah menjadwalkan latihan perang gabungan dengan belasan negara Asia di Amerika Serikat. Sementara Angkatan Laut Inggris dan Korea Selatan dikabarkan bergabung dengan Amerika Serikat untuk operasi pengamanan gabungan di Selat Hormuz. Jika negara-negara aliansi Amerika Serikat bergabung di perairan Arab, akankah mereka akan ikut mengepung untuk menggempur Iran bersama Amerika dan Israel? Pemirsa, Presiden Donald Trump menggelar pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Pertemuan diperkirakan akan membahas hubungan dagang kedua negara dan juga konflik Amerika dengan Iran. Tiba di Great Hall of People Beijing, Presiden Trump langsung disambut Presiden Xi Jinping. Trump dan Jinping lalu bersalaman sebelum kemudian Trump temui para pejabat Cina. Ini menjadi kunjungan pertama seorang Presiden Amerika Serikat ke Cina dalam 1 dekade. Dalam kunjungan ini, kedua negara akan fokus membahas hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi, dan diskusi strategis yang lebih luas antara Washington dan Beijing. Kunjungan diduga juga akan membahas mengenai perang Iran, isu senjata nuklir, hingga ketegangan di Taiwan. Kunjungan Trump ke Cina dilakukan saat meningkatnya konflik Amerika Serikat dengan Iran. Trump diperkirakan akan mendesak Cina untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Teheran, salah satunya terkait program nuklir. Pemirsa, penduduk ilegal Zionis Israel memasang bendera Israel di utara Ramallah di kawasan tepi barat. Puluhan bendera Israel terpasang di sepanjang jalan di wilayah Ensinia dan Rawabi di utara Ramallah di kawasan tepi barat yang dikuasai. Pemasangan bendera Israel dilakukan menandai ulang tahun ke-78 dari Nakba atau peristiwa pengusiran massal dan pembersihan etnik lebih dari 700.000 warga Palestina dari tanah mereka. Seorang warga Palestina yang ditahan militer Israel selama 6 tahun akhirnya bebas, pemirsa, dan kembali bertemu dengan para kerabatnya. Suasana haru mewarnai pertemuan seorang warga Palestina usai Mari dengan ibunya. Ini adalah pertama kali Mari bertemu lagi dengan ibunya setelah 6 tahun ditahan tentara Israel di Camp Jenin. Sambil memegang dadanya yang sakit, Mari disambut para kerabatnya. Mari mengaku selama di penjara dirinya kerap mendapat kekerasan dari tentara Israel hingga membuatnya alami luka-luka. Bahkan Mari juga mengaku sempat dianiaya sebelum dibebaskan. Mari merupakan satu dari 6 tahanan Palestina yang sempat berusaha kabur dari penjara Camp Jenin dengan menggali terowongan penjara. Pemirsa, Italia lumpuh oleh unjuk rasa pro-Palestina yang digelar di berbagai kota. Kericuan terjadi saat petugas menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Pemirsa, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Aya Nufus pamit undur diri, terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
Bentrokan terjadi saat unjuk rasa pro-Palestina digelar di berbagai kota di Italia. Para pengunjuk rasa melempari petugas dengan batu dan bom molotov, sementara petugas keamanan membalas dengan tembakan gas air mata. Mereka turun ke jalan setelah Perdana Menteri Meloni menolak untuk mengakui negara Palestina. Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah mengakui negara Palestina dan sanksi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tidak hanya di Milan, unjuk rasa serupa juga terjadi di Napoli, Firenze, dan Turin. Akibat unjuk rasa ini, fasilitas umum di Italia seperti transportasi, logistik, dan pendidikan hampir lumpuh selama 24 jam. Petugas keamanan terpaksa menembakkan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa, sementara beberapa pengunjuk rasa terluka akibat bentrokan itu.